Alhamdulillah sehat, luar biasa. Gimana Ibu? Sehat Pak, alhamdulillah. Ya. Di sini Pak, ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi ini saya akan bertanya sama Bapak tentang pengalaman yang sudah Bapak terapkan di sekolah SMA Negeri Tebu Sarawangun ini mengenai ada yang namanya dilema etika, kemudian ada lagi namanya bujukan moral. Kalau terkait dilema etika ini adalah keputusan yang Bapak ambil itu nilai yang terkandung di dalamnya itu ada kebenaran, benar dengan benar, gitu kan. Jadi serba susah kita jadinya kan antara dua pilihan ini. Kemudian yang kedua, pilihannya itu adalah antara benar dan salah, itu namanya bujukan moral. Jadi terkait dengan dilema etika ini Pak, bagaimana selama ini ya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Oke, baik, terima kasih. Kalau bicara dilema etika, setiap sekolah itu memiliki bermacam-macam permasalahan. Pertama saya pemangku kepentingan, dilema etika itu tergantung dari kasus yang diangkat. Kalau kasusnya terlalu berat, bisa kita selesaikan. Kalau ringan, saya nggak perlu dipermasalahkan. Sekarang ini permasalahannya untuk mengidentifikasi, saya lihat dari 3 item. Pertama kita dari gurunya dulu, siswanya, dan tenaga pendidikan. Nah kita identifikasi dulu. Saya bilang tadi kita cari yang permasalahan besar dulu. Tapi kalau tidak begitu besar, tidak perlu kita angkat jadi sebuah permasalahan. Kita identifikasinya tergantung sejauh mana permasalahan yang dihadapi oleh 3 ini tadi. Baik Bapak. Jadi ini tergantung pada 3 item ini tadi ya. Ada yang perlu kita lanjutkan atau kita permasalahan ke yang lebih besar, ada yang kita atasi secara sendiri ya Pak ya. Tidak perlu diperbesar seperti itu ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini Pak terkait dengan dilema etika ini? Keputusan yang sudah diambil tadi, gimana Bapak menjalankannya? Menjalankannya otomatis kita sifatnya sifat terbuka. Apa itu terbuka? Kita tidak boleh menutup sebuah permasalahan dan artian supaya dengan terbuka ini supaya kita tahu oh ini permasalahan saya. Tapi permasalahan itu pertama saya identifikasi ya seawal tadi kita keluar ke guru kelas 5 7 ini sistemnya terbuka. Permasalahan ayo kita selesaikan bersama dan itu kita ambil itu untuk keputusan itu ya berdasarkan permasalahan besar tadi. Kalau permasalahan besar misalnya contoh itu ada khusus masalah izin kehadiran guru kan ada kalau secara peraturan mereka harus wajib masuk, tapi ada dilema mereka itu harus izin sampai 1 minggu bahkan 2 minggu. Itu permasalahan apa? Karena kondisi contoh suami atau istrinya sakit yang harus didampingi, itu kan dilema tuh. Kita mengambil keputusan, berarti solusinya apa? Berarti kita kembali ke toleransi dan kita kesepakati silakan izin, namun namanya tugas itu tetap kita jalankan. Kenapa? Karena itu sudah kewajiban, nanti akan digantikan oleh guru pamong atau guru pengganti supaya sama-sama berjalan. Satu untuk urusan keluarga untuk pengobatan suami atau istri, satu kewajiban tetap, namun kontrol itu tetap kita jalankan. Oke, baik Bapak. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan tadi bahwa dengan cara terbuka ya Pak terbuka. Kemudian secara kolaborasi juga, kemudian apa hal-hal yang penting tadi harus menjadi kewajiban ya, seperti memberikan tugas gitu kan, di samping tidak meninggalkan tugas gitu ya Pak ya. Kemudian di situ langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan Pak? Pertama otomatis kan tidak kondisinya dulu ya. Saya bilang tadi kalau dia skalanya kita konteksnya kepada masalah izin tadi ya. Kalau dia permasalahannya sedikit fatal ya kita pertama kita identifikasi, kita panggil permasalahan apa, buat surat dulu ya, buat surat. Kemudian kalau dia sakit, suaminya sakit minta dilampirkan. Terkadang guru ini tidak melampirkan, hanya buat surat. Tapi kalau dibuktikan, saya minta buktikan. Seperti kasus baru saja Ibu Noviana itu suami diabetes, saya malah menjadi terharu. Maka kita berkunjung itu luar biasa, itu harus didampingi oleh istrinya kan. Maka sebenarnya ada identifikasi itu harus ada buktinya, saya minta buktinya. Itu baru kita proses. Nanti dia membuat surat, ajukan ke wakil
kurikulum, nanti kurikulum kalau seperti itu langsung ke saya. Iya. Nanti saya memegang bukti itu, kemudian itu nanti pegangan saya ketika ada tim monitoring, salah satunya pengawas. Nanti pengawas pun harus tahu. Iya, iya. Nah, nanti pengawas bila lanjutkan atau diproses ke dinas, nanti kita harus ada pertanggungjawabkan. Segala sesuatu ya bila izin harus dipertanggungjawabkan dengan ada dokumen-dokumen yang mendukung supaya tidak ada permasalahan. Oke, baik Bapak. Jadi harus ada administrasinya Administrasi, harus lengkap ya, gitu ya Pak ya. dokumentasinya harus lengkap. Ya, itu Iya. saya bilang tadi dari mal tadi kan. Gitu. Baik Bapak. Jadi hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif ya begitu dalam pengambilan keputusan itu, terutama masalah kehadiran Ya, tadi? ya efektif itu ya itu intinya dokumentasi aja tuh. Dokumentasi. Bukti administrasi, iya itulah menjadi acuan saya ketika orang datang. Ini kenapa sampai 1 minggu? Saya bilang Kak, jangan membuat surat saja, tapi ada bukti dukung. Boleh balasan pengennya selain surat sakit keterangan ada bukti mereka itu lagi berobat atau itu penting sekali. Nah, itu ya. Jadi itu lebih efektif Lebih gitu efektif, ya dalam iya. hal Bapak untuk mengambil keputusan. Sehingga ada makanya kan ada guru bertanya kenapa ini sampai Iya. lama. Nanti kita menghindari tadi menghindari ada yang salah paham, nanti Kesalahan. itu kan makanya nanti kita save di grup, kita ada grup, nanti Iya. kita kasih itu loh, ini buktinya kayak kemarin kita berkunjung ke Iya, Palembang, iya. bukti kita berkunjung di kondisi sakit. Nah, itu. Iya, jadi di sini Tapi administrasi. iya, Hmm. ada rasa administrasinya harus tertib juga Tertibnya, ya, yang Bapak toleransi anggap efektif, juga. toleransi, rasa peduli Nah, gitu ya itulah Pak ya, terhadap sesama. kebersamaan, ya, kebersamaan. kebersamaan. Ada enggak Pak tantangan Pak yang selama ini dalam pengambilan keputusan tadi? Tantangan itu jelas ada kalau kita mengambil sebuah keputusan yang kebijakan dari saya. Itu terkadang ada juga dia bertanya kenapa izinnya lama hingga masuk. Iya. Dia berpikir belajarnya nanti materinya tidak tuntas. Nah itu tapi ya harus kita sikapi. Iya. Saya bilang kalau di kondisi kita SMA 7 itu dari awal sih bilang harus kita saling menghargai, kebersamaan, toleransi itu penting. Itu terjadi di posisi kita. Nah, Iya. saya selalu mengatakan apa yang harus kita lakukan, tapi kita akan melakukan hal yang sama. Jadi tantangannya, tugasnya nanti takut belum tercapai Takut gitu ya. tercapai, terus Kemudian mungkin ada asumsi negatif dari Negatif, para ya, seluruh warga seluruh ya, warga. guru-guru yang lain gitu ya Pak itu ya. benar. Kemudian dalam menyelesaikan kasus ini Pak, apakah Bapak itu menyelesaikan langsung di tempat atau di sekolah atau punya jeda lagi untuk mengatur waktunya lagi Pak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kehadiran dari salah satu guru ini tadi? Kita ada prosesnya, Ada prosedurnya. prosesnya. Prosesnya pertama kita lihat dulu kasusnya. Saya bilang awal tadi kita panggil dulu apa permasalahannya, sudah permasalahannya, saya minta bukti tadi, kemudian mereka silakan izin. Nanti akan kita selama 3 hari kita pantau lagi bagaimana perkembangan kita, disuratkan kembali minimal dalam seminggu itu minimal ada 2 surat. Nanti seandainya masih juga proses, lampirkan kembali surat. Iya, iya. Nah, nanti kalau sudah 1 bulan, sudah lebih, baru kita kaji, kita konsultasi ke dinas terkait. Kalau kasus seperti itu, bagaimana terhadap gajinya, terhadap kinerjanya. Nah, itu prosedurnya seperti itu. Ada step by step lah. Gitu. Iya, jadi ada peninjauan Peninjauan ulang ya ya. terkait Iya. dengan suratnya, Suratnya, kemudian kondisi kondisinya yang dialami. minta perkembangan Iya. itu. Kemudian kalau tidak ada perubahan, kalau sudah 1 bulan itu SN nanti takutnya kena disiplin ya. Kita harus koordinasi dengan dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan akan membuat kebijakan solusinya apakah harus dicutikan dulu atau bagaimana gitu kan. Terkait Ya, dengan solusinya, tapi Pak, sementara ya. ini belum kita terima. Oke, baik Bapak. Kira-kira ada ndak yang membantu Bapak gitu atau faktor apa saja yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kehadiran salah Nah, satu guru? itu diuntungkan di SMA 7 itu saya selalu sampaikan
kalau kita ada permasalahan keluarga sakit, kita transparan saja, kita selesaikan, kita welcome saja, kita sampaikan di forum. Setiap ada ya keluarga ini lebih utama saya bilang kan, nah, saya bilang seperti itu di forum rapat kita keputusan bersama, kebijakannya kembali saya, nanti yang lainnya akan menyesuaikan. Jadi Ya. sistemnya musyawarah Sistem kekeluargaan ya Pak keluarga ya. itu penting. Baik Bapak, dari keseluruhan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil ya dari pengalaman dalam pengambilan keputusan ini Pak? Nah, makanya sebagai atasan, sebagai terkadang kalau untuk menerapkan disiplin sesuai dengan aturan, kita harus menimbang situasi yang kondisi ketika mereka dalam kesusahan, dalam menentukan dia harus seperti apa, harus mengambil terkait dengan dia harus izin, itu saya tidak bisa 3 hari tidak, itu sesuaikan dengan kondisi si orang tua atau anak atau suami istri tadi. Jadi itu ya Pak ya, Ya. pengalaman ya Pak ya. Jadi kalau kita kembalikan ke diri kita, Jadi gitu kita, ya saya Pak bilang ya. kita itu saya bilang karena toleransi itu sangat penting sekali, itu kebersamaan itu sangat penting. Harusnya ada kekeluargaan karena kita milik bersama, karena kita merasakan kalau mereka sakit kita akan merasakan hal yang sama sakit. Walaupun di sisi lain kita harus menegakkan Iya, peraturan gitu ya, peraturan Pak, itu ya. harus jalan, kebijakan harus jalan, toleransi harus jalan, nah itu ya saya dilema tadi, kembali Iya. ke kebijakan sekolah untuk mensikapi permasalahan terutama perusahaan tentang kehadiran tadi. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas Semangat, informasinya ya. Pak. Semoga bermanfaat dan nanti Bapak juga bisa menerapkan langkah-langkah pengambilannya ke depan Ya, siap. dalam hal dilema etika. Oke. Terima kasih banyak waktunya Sama-sama. Pak. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Brenda. Ya, mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi di sini Pak, ini saya ingin diskusi sedikit sama Bapak kan tentang ada yang namanya dilema etika sama rujukan moral. Iya. Sebagaimana kepala sekolah itu sering mengambil keputusan, di antaranya ada 2 pilihan. Terkadang di antara pilihan itu benar kedua-duanya. Kemudian di dalam keputusan yang kita ambil itu terkadang ada benarnya, ada salahnya. Itu disebut dengan rujukan moral ya. Terkait dengan itu Pak, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah ya mengidentifikasi kasus-kasus dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika ini Pak? Seperti yang disampaikan tadi bahwa kasus itu kan kita bedakan jadi 2 ya. Iya. Ada dilema etika, ada rujukan moral. Iya. Sebenarnya standarnya mudah. Kalau ada aturan yang mengatur tentang permasalahan itu, kemudian menurut aturan itu salah, nanti kasus itu termasuk rujukan moral. Tapi kalau secara aturan tidak ada dan semua keputusan nanti yang akan diambil adalah benar, maka dia adalah dilema etika. Lalu Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi pertama itu Pak? Oh ini kasus seperti ini begitu. Yang pasti kita dalami dulu kasusnya, kemudian kita coba cari referensi ini permasalahan terkait dengan aturan atau tidak. Kalau menyangkut dengan aturan hukum, maka ini sudah kategori rujukan moral dan proses penyelesaian tidak akan sama. Pengambilan keputusan tidak akan sama dengan kasus yang sifatnya dilema etika. Kalau misalnya kita ambil keputusan A, keputusan B nanti dua-duanya benar, walaupun mungkin ada yang merasa kurang puas dari keputusan itu, tapi tidak ada aturan yang dilanggar, maka dia itu adalah dilema etika. Kita cari kira-kira dampak yang lebih baiknya yang mana. Iya, baik Bapak. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini, khususnya untuk dilema etika ini Pak? Ya. Untuk dilema etika menjadi pertimbangan utama kita adalah bagaimana memberikan dampak atau manfaat baik yang lebih besar kepada masyarakat lebih luas. Jangan kita mementingkan kepentingan pribadi, kemudian mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Jadi memperhatikan
Iya. secara menyeluruh ya Pak ya. Iya. Lalu Pak, ada prosedur atau langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika ini? Kalau langkah-langkah tentu disesuaikan dengan kasusnya, Kasusnya. ya, apa masalahnya. Apakah itu kasus berdampak besar atau kasus berdampak kecil. Iya, iya. Kalau selagi kasus itu tidak berdampak besar dan bisa kita ambil keputusan, mungkin bisa saja seorang kepala sekolah mengambil keputusan secara pribadi gitu. Tidak harus melibatkan orang banyak. Tapi kalau kasusnya lebih besar, maka kita supaya lebih lengkap dalam identifikasi permasalahan, kita harus libatkan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Sehingga dari berbagai sudut pandang mereka memberikan masukan kepada kita untuk mengambil satu keputusan yang lebih tepat. Oke, jadi tergantung dengan kasusnya dulu ya Iya. Pak ya, besar atau ini kecilnya, memberi dampaknya sedikit atau besar gitu Iya. ya Pak ya. Jadi ada seperti itu langkahnya. Kemudian Pak, selama ini Pak, apakah Bapak itu mengambil keputusan itu yang Bapak anggap efektif gitu loh Pak dalam pengambilan keputusan? Ya, nah rata-rata keputusan yang sifatnya dilema etika ini kita lebih cenderung boleh katakan efektif. Efektif. Ya, karena setelah kita buat keputusan ternyata juga itu menjadi keputusan yang terbaik, tidak ada dampak yang negatifnya dari keputusan itu. Jadi bisa diterima gitu Bisa ya diterima. Pak. Ya. Kemudian ada nggak Pak tantangan Pak yang Bapak hadapi selama pengambilan keputusan itu? Tantangan itu ketika keputusan itu berkaitan dengan beberapa pihak gitu ya. Beberapa pihak Karena ya. biasanya masing-masing pihak kan punya kepentingan. Hmm. Walaupun sebenarnya kita putuskan untuk si A atau si B itu sebenarnya kedua-duanya benar. Nah, Tapi ketika ada dua kepentingan yang berbeda, mereka merasa masing-masingnya yang lebih berhak, yang lebih penting, maka ini kadang-kadang menjadi tantangan kita. Karena keputusan A akan tidak memuaskan bagi si B, Iya, betul. keputusan B juga demikian bagi si A. Nah, itu salah satu tantangan. Maka salah satu mengatasi tantangan itu adalah komunikasinya tadi, supaya Komunikasi. orang bisa paham dengan keputusan kita. Iya, iya. Jadi musyawarah tentunya Pak ya, Betul. dengan berkomunikasi yang efektif tentunya antara kedua belah pihak gitu Pak ya, sehingga keputusan kita ambil bisa diterima gitu Pak ya. Kemudian Pak, dalam penyelesaian kasus-kasus itu Pak, ada apakah Bapak itu langsung menyelesaikan sewaktu itu, atau punya jadwalnya tersendiri atau nanti diselesaikan atau bagaimana Pak? Kalau misalnya ada kasus tentang itu. Ya, kalau masalah waktu itu ya tadi pertimbangan besar kecilnya apa, kemudian yang kedua mendesak atau tidaknya. Mendesak atau tidak. Ya, kalau sekiranya kasus itu perlu diambil keputusan lebih cepat, maka ya harus kita percepat untuk proses penyelesaiannya. Tapi kalau sekiranya ini dampaknya besar dan harus pertimbangan lebih luas lagi, maka kita harus cari waktu tertentu untuk bisa melibatkan banyak pihak yang terkait supaya nanti keputusan diambil tidak salah ambil, tidak salah kita buat keputusan. Jadi, ada yang sifatnya sesaat harus diambil keputusan, ada yang mungkin butuh proses waktu ya, sehingga itu disesuaikan dengan kasusnya. Baik Pak, jadi tadi sesuai dengan kasusnya juga ya, kita kembalikan ke kasusnya. Lalu Pak, ada nggak yang bisa membantu atau faktor apa saja yang bisa mempermudah gitu Pak Bapak dalam mengambil keputusan gitu? Siapa kira-kira yang mendukung gitu? Kalau dalam pengambilan keputusan apapun permasalahan itu, selagi kita punya kesepakatan bersama dengan semua pihak, maka itu akan lebih mudah kita keputusan. Makanya yang harus kita bangun adalah komunikasi antar semua pihak yang terlibat atau terkait seperti itu. Kalau komunikasi kita sudah baik, saya yakin keputusan yang kita ambil juga akan lebih baik. Kemudian yang kedua, hubungan antar kita dengan interpersonalnya dengan pihak yang terkait. Kalau kita sudah punya hubungan baik, kemudian saling percaya, maka apapun keputusan yang kita ambil juga mereka akan bisa memaklumi. Jadi komunikasi dan hubungan internal atau interpersonal itu yang sangat penting dan sangat mendukung untuk mengambil suatu keputusan. Iya, saya setuju juga itu Pak ya. Jadi ada komunikasi, kemudian ada hubungan yang baik gitu ya Pak ya, tentang semua yang terkait gitu ya tentang kasus itu. Baik Bapak,
dari beberapa penjelasan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil ya Pak dalam pengambilan keputusan ini terkait dengan dilanjutkan? Ya, kita banyak belajar dalam pengambilan keputusan ini. Kadang-kadang kita tidak sadar ya, keputusan yang kita ambil kadang-kadang bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, bagaimana kita memahami tahapan pengambilan keputusan, kemudian bagaimana langkah-langkah kita dalam mengambil keputusan, itu sangatlah penting bagi kita untuk kita belajar dalam rangka bagaimana kita nanti suatu saat diperlukan untuk mengambil suatu keputusan. Belajar gitu Banyak Pak ya, belajar, banyak ya. belajar tentang tahapan atau langkah. Dan pengalaman-pengalaman yang Ah. di lapangan itulah yang kemudian membuat kita akan lebih dewasa, lebih mudah dalam mengambil keputusan untuk yang akan datang. Karena pengalaman saat ini kita bisa menyelesaikan masalah, suatu saatnya akan ketemu masalah yang sama, maka kita belajar di pengalaman yang sama. Betul. Jadi pembelajaran ya Pak ya. Iya. Apa yang kita hadapi adalah pembelajaran bagi kita gitu ya Pak ya. Bisa saja nanti masalah yang berat, bisa masalah yang kecil, atau Iya. bisa masalah yang mudah dan ada yang sulit. Luar biasa sekali Pak, saya mendapat banyak manfaat ya berwawancara dengan Bapak, berbagi pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan ini. Salut sama Bapak dan terima kasih banyak Pak atas waktu dan Saya juga. kesempatannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.